Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual dengan topik profil Teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan profesi oleh Lely Tri Yuswanto. Untuk melanjutkannya, klik pada logo busur panah dan selamat belajar. Profil Teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan profesi. Pada tahap ini ada 4 ikon yang harus diklik, yaitu 1. Kata pengantar, 2. Isi materi, 3. Profil usaha, 4. Soal latihan. Selamat belajar. Kata pengantar, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami tentang pengertian, sikap dan profil teknopreneur bidang desain komunikasi visual dengan menggunakan kata-kata sendiri. Alur tujuan pembelajaran. 1. Mampu menjelaskan pengertian teknopreneur. 2. Mampu menjelaskan sikap teknopreneur. 3. Mampu memahami profil teknopreneur. Isi materi memiliki 3 topik utama sebagai berikut. 1. Teknopreneur. 2. Sikap teknopreneur. 3. Prospek DKV. Silahkan klik dan pahami setiap topiknya dan selamat belajar. Sikap teknopreneur merupakan sifat atau tingkah laku seseorang. Karakteristik wirausahawan adalah sifat yang menjadi khas dari wirausahawan yang dimana membedakannya dengan orang lain, yaitu 1. Disiplin. 2. Memiliki komitmen tinggi. 3. Jujur. 4. Kreatif dan inovatif. Prospek profesi desainer komunikasi visual. Prospek atau peluang usaha dalam bidang desain komunikasi visual, ilustrator, perancang gambar, skater, bagian tinta, inker, bagian pewarnaan, coloring, komikus, desainer grafis, desainer web, animator, fotografer, videografer, editor video, dan periklanan. Oke, di video sebelumnya aku bilang bahwa apapun profesimu maka pelajari bisnisnya. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu beberapa ide bisnis yang bisa kamu pilih untuk anak DKV. Let's get it! Yang pertama, jasa desain grafis. Oke, ngaku ini adalah hal pertama yang pop up in your mind ketika kamu memikirkan bahwa anak
The cafe mau bikin bisnis. Kamu literally bisa open jasa apapun yang memerlukan bisnis, kayak misalnya jasa desain logo, desain poster, desain pamflet, desain foto buku tahunan, atau mungkin desain kartu undangan. Tapi here's the thing, memang sekarang ini semakin banyak orang yang butuh jasa desain, tapi semakin banyak orang juga yang menawarkan, karena demand creates supply. And that's why persaingan kamu akan semakin ketat. Kamu mungkin akan bersaing dengan orang-orang yang lebih jago dari kamu, yang punya pengalaman lebih lama dari kamu. Tapi jangan khawatir, karena kamu tetap bisa dapat klien kok. Sebenarnya tergantung dari bagaimana cara kamu menjual diri. Yang kedua ada jualan merchandise. Daripada kamu cuma sekedar buka jasa desain aja, kenapa nggak sekalian kamu jualan produk fisiknya? Daripada kamu jualan jasa desain logo aja, kenapa nggak kamu sekalian tawarkan produk merchandise untuk perusahaan? Kayak misalnya notebook yang ada logo perusahaannya, atau payung yang ada logo perusahaannya, atau tumbler, atau pulpen, and many more. Dan daripada kamu cuma buka jasa desain kartu undangan aja, kenapa kamu nggak sekalian jualan undangan dan produk fisiknya? Itu akan lebih memberikan banyak profit dibandingkan cuma sekedar buka jasa aja. Yang ketiga ada jualan foto stok atau juga factor stock. Nah, banyak ya kamu bisa jualan di Shutterstock, Adobe Stock, Free Pick, Envato, dan many more. Cuman kamu harus perhatikan term and condition-nya karena setiap platform itu beda-beda. Dan masalah yang paling krusial adalah mengenai copyright. Karena ada beberapa platform yang ketika kita submit karya kita itu jadi miliknya mereka. Jadi kita nggak boleh lagi tuh ngejual karya kita tuh ke platform yang lain. Kalau kita nekat ngejual itu bisa kena pidana, guys. Perhatikan ya. Terus yang keempat ada jualan produk digital. Oke, sebenarnya Photostock dan Shutterstock itu sama sih, produk digital juga. Tapi aku lebih suka membedakannya karena produk digital itu kan banyak ya. Nah, yang aku maksud dengan produk digital yang ini, kalian bisa jual kayak misalnya template sosial media, atau juga mockup, preset, brush set, and e-book, e-course, and many more. Dan enaknya jualan produk digital adalah kalian bisa bikin sekali, tapi bisa menjualnya berkali-kali. Dan HPP-nya tuh nyaris 0%, sehingga kalian tuh bisa mendapatkan margin yang mendekati 100%. Enak kan? Yang kelima adalah jasa videografi. Kalian bisa mengkhususkan diri kalian sebagai fotografer di bidang tertentu. Misalnya, kalian bisa jadi food photographer aja, atau mungkin product photographer aja, atau juga kalian mungkin pengennya tuh cuma motoin orang nikahan aja gitu. Ya boleh. Dan kalian juga bisa jadi lelaki panggilan, atau mungkin perempuan panggilannya. Kalau kalian perempuan, itulah yang biasanya dipanggil sama orang untuk ikut ke satu tempat, kemudian mereka jalan-jalan sambil fotoin mereka. Nah, itu tuh biasanya enak karena kita pertama dibayarin jalan-jalan, terus kedua kita dapat bayaran juga gitu. Yang keenam ada percetakan. Nah, di video kemarin aku bilang daripada ke percetakan cuma untuk nyetak tugas, kenapa nggak sekalian kerja di sana? Nah, kali ini aku bilang daripada kamu cuma sekedar kerja di percetakan, kenapa kamu nggak bikin percetakan kamu sendiri? Tertantang? Ketujuh, membangun advertising agency. Untuk kamu yang punya nyali kuat dan bermental baja, serta punya semangat belajar yang tinggi, kamu bisa banget untuk belajar next levelnya dari desainer. Daripada cuma sekedar belajar gimana caranya bikin desain yang bagus, kamu bisa belajar gimana caranya bikin desain yang bisa menghasilkan profit 1M per bulan. Atau juga kamu bisa belajar gimana caranya bikin desain yang ketika orang lihat desain kita itu jadi pengen beli. Kalau kamu udah belajar ilmu kayak gitu, maka kayaknya kamu udah bisa bikin advertising agency kamu sendiri deh. Oke, tadi aku udah paparin 7 bisnis dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Kamu bisa pilih sendiri kamu mau terjun ke area yang mana. Tapi sebelum aku tutup, aku mau ngasih pro tips. Kamu harus bisa bedain antara self-employee dengan businessman atau bisnis ya. Karena beberapa orang menganggap bahwa mereka sedang running a business. Tapi sebenarnya mereka cuma lagi mempekerjakan diri mereka secara mandiri tanpa terikat dengan suatu perusahaan. Jadi harus bisa kamu bedain ya. Soal latihan. 1. Jelaskan yang dimaksud teknopreneur. 2. Sebutkan dan jelaskan 5 peluang usaha bekerja di bidang desain komunikasi visual.
3. Berikanlah pendapatmu tentang video peluang usaha di bidang desain komunikasi visual.